ねえ姫様、死んで。 Halo koncoku dan Alur di sini, dan ini alur cerita anime Kijin Gentao Show. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini menuju 1000 subscriber dan bantu juga untuk like, komen, dan share video ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Tahun pertama tempo 1830, seorang anak bernama Jinta sering melihat kekerasan ayahnya kepada adiknya bernama Shizune. Ayahnya yang begitu pada Shizune karena Shizune adalah manusia setengah iblis. Tak ingin melihat adiknya diperlakukan begitu terus, Jinta yang menyayangi adiknya membawa Shizune melarikan diri dari rumah. Di derasnya hujan malam, mereka berjalan hingga menemukan tempat untuk berteduh. Namun mereka kedinginan karena baju yang basah. Hingga tak lama muncul seorang pria bernama Motoharu. Dirinya yang menemukan mereka, membawa mereka ke rumahnya yang berada di sebuah desa bernama Kadono. Di rumah, Motoharu tinggal bersama anaknya yang bernama Shirayuki. Kehadiran Jinta dan Shizune disambut hangat oleh mereka. Motoharu selalu membawa katana bukan karena dirinya seorang samurai, melainkan dirinya merupakan seorang penjaga atau pelindung Miko. Miko sendiri adalah istilah dalam agama Shinto di Jepang yang merujuk pada pendeta muda atau gadis kuil, yang mana ibu Shirayuki merupakan Itsukihime. Itsukihime sendiri adalah Miko yang melayani dewa api, di mana Shirayuki tak pernah berjumpa dengan ibunya selama bertahun-tahun karena yang boleh bertemu dengan ibunya hanyalah kepala desa dan ayahnya yang merupakan seorang penjaga Miko, karena Itsukihime tidak boleh bergaul dengan orang biasa untuk menjaga kesuciannya. Di mana Shirayuki juga ingin menjadi seperti ibunya yang melindungi desa Kadono dari para iblis. Tapi jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Namun demi bisa bertemu, Jinta akan menjadi penjaga Miko seperti ayahnya. Dengan menjadi penjaga Miko, Jinta dapat menemui Shirayuki. Demi menepati ucapannya, Jinta berlatih dengan sangat giat. Tak terasa kini mereka telah tumbuh dewasa. Kini Shirayuki telah menjadi Itsukihime dan Jinta telah menjadi penjaga Miko. Di sebuah kuil, Shirayuki memuji kerja keras Jinta yang telah membasmi iblis dengan gagahnya. Dengan adanya iblis di desa mereka, kemungkinan mengincar Miko. Iblis memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun. Menurut legenda, jika iblis memakan hati segar seorang Miko, akan memberikan keabadian bagi mereka, di mana Itsukihime sebelumnya atau ibu Shirayuki telah dilahap oleh iblis. Namun mereka hanya bisa menyegel iblis itu dengan Motoharu berkorban nyawa dalam penyegelannya. Insiden ini mungkin berkaitan dengan Yarai, sebuah pedang berharga yang telah diwarisi turun-temurun ke Itsukihime, di mana pedang itu sangat berharga bagi iblis karena Yarai adalah pedang roh yang tahan karat hingga ribuan tahun. Dengan kata lain, iblis menginginkan kekuatan pedang itu. Miko yang sekarang sedikit spesial karena memiliki dua penjaga Miko, yaitu Jinta dan Kiyomasa. Ketika semua orang telah pergi, keadaan kembali seperti dulu, bicara dengan non-formal antara Jinta dan Shirayuki. Shirayuki memberitahu Jinta kalau adiknya juga ada di kuil itu, di mana terlihat Shizune tidak ada perubahan setelah bertahun-tahun, yang padahal Jinta dan Shirayuki telah dewasa. Kedatangan Shizune hanya untuk bertemu dengan Jinta karena mereka telah lama tak berjumpa. Yang tak lama, kepala desa datang ingin berbicara penting pada Itsukihime yang tak ingin didengar oleh Jinta. Sementara itu di suatu tempat, terdapat dua iblis yang mengincar seseorang yang ternyata adalah Shizune. Demi menghabiskan waktu bersama Jinta, Shirayuki menyelinap keluar kuil, di mana dia ingin bersama Jinta seharian pergi keluar. Namun sebelum pergi, mereka makan bersama setelah sekian lama tak bisa bersama. Hal ini membuat Shizune begitu senang. Namun di saat mereka pergi, terlihat Shizune tak begitu senang. Seharian mereka berjalan-jalan menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Shirayuki mengungkapkan perasaannya kepada Jinta, namun dirinya tidak bisa bersamanya karena Shirayuki akan menikah dengan Kiyomasa yang merupakan darah asli desa Kadono, di mana kedatangan kepala desa tempo hari untuk membicarakan hal itu, yang mana iblis mengincar dirinya. Shirayuki harus melahirkan penerus sebelum mengulangi nasib seperti pendahulunya. Shirayuki berpikir untuk kabur bersama Jinta, tapi dia yakin Jinta tak ingin melakukan hal itu, di mana Jinta akan terus mendukung apapun jalan yang dipilih oleh Shirayuki, karena sejak awal dia berlatih dengan keras untuk melindungi tekadnya yang ingin menjadi Itsukihime. Bukan berarti Jinta tak menyukainya, namun memilih jalan bersama Shirayuki juga sebuah kehormatan baginya.
Yang keesokan harinya di kuil, Shirayuki memberi tugas pada Jinta untuk membasmi dua iblis yang terlihat di hutan tabu. Saat berjalan keluar, dirinya dicegat oleh Kiyomasa dan bertanya tentang pernikahan yang akan mereka jalani, di mana dia tahu kalau mereka sama-sama mencintai. Terlihat juga sepertinya Kiyomasa tak menginginkan pernikahan tersebut. Namun Jinta telah bertekad mendukung keputusan Shirayuki. Melanjutkan perjalanan di mana tiba-tiba Jinta diserang oleh iblis. Namun dia telah menyadarinya dan berhasil menghindar. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu iblis yang mendatangi Shizune, dirinya telah tahu kalau Shizune adalah iblis. Dia juga tahu kalau dirinya yang terus berusaha menjadi manusia itu karena demi kakaknya. Tentu saja kalau membahas tentang kakaknya, Shizune begitu senang. Namun sang iblis mengatakan jika kakaknya telah disakiti oleh seseorang, yang mana sang iblis meminta Shizune untuk ikut bersamanya dan meminta Shizune meminjamkan kekuatannya. Tentu saja Shizune tak mempercayai iblis tersebut. Namun dengan kekuatan sang iblis yaitu meramal, sang iblis membuat Shizune melihat masa depan, di mana dia melihat Shirayuki berhubungan dengan laki-laki lain yang membuat Shizune tak menyangka hal tersebut. Untuk memastikan hal itu benar akan terjadi, sang iblis meminta Shizune untuk ikut dengannya kembali pada Jinta yang masih bertarung. Namun seharusnya sang iblis berjumlah dua, yang mana iblis itu berkata kalau yang satu berada di desa. Iblis itu memiliki kekuatan asimilasi, di mana kekuatan iblis yang pernah dia makan yaitu perkasaan dapat memperkuat dirinya. Dengan kekuatan itu, sang iblis dapat memutuskan pedang serta tangan Jinta. Namun Jinta masih dapat melawan hingga dapat menusuk dan menumbangkan iblis itu. Saat-saat terakhir, sang iblis berkata kalau saat ini temannya yang memiliki kekuatan meramal telah meramalkan jauh ke masa depan sekitar 170 tahun dari sekarang, di mana raja yang menguasai gerombolan iblis yaitu Dewa Iblis akan mendiami desa Kadono. Kedatangan mereka di sana karena mereka tahu kalau Dewa Iblis berada di desa Kadono. Mendengar itu Jinta pun menyadari kalau maksud sang iblis adalah adiknya. Kemudian si iblis memberikan lengan pada Jinta untuk hadiah perpisahan mereka, hingga akhirnya sang iblis lenyap dan Jinta pun terpingsan. Setelah beberapa saat dirinya terbangun dan terkejut, ternyata dirinya masih hidup dan tangannya pulih kembali. Mengingat perkataan iblis tadi, Jinta pun bergegas menuju desa. Sementara itu Kiyomasa berkata kenapa Shirayuki mau dengannya, yang padahal ia mencintai Jinta. Namun dirinya telah memilih jalan itu demi desa Kadono, di mana Shirayuki memulai untuk melakukan hubungan namun diciduk oleh sang iblis dan Shizune, di mana Shizune sangat terkejut karena dirinya mempertahankan bentuk tubuhnya demi merestui hubungan mereka. Dia yang mengalah dan mencoba mengikhlaskan kakaknya untuk Shirayuki, di mana ternyata Shizune menyayangi Jinta bukan sebagai kakak beradik, melainkan menyayangi secara pribadi. Shizune sangat kecewa dengannya. Shirayuki yang mencoba menjelaskan tak ingin didengar olehnya, di mana sang iblis juga memprovokasi Shizune hingga akhirnya Shizune membangkitkan kekuatan iblisnya. Hime-sama, shinde? Kiyomasa yang mencoba melindungi dihalangi oleh sang iblis. Dia juga berkata kalau Shizune membunuh Shirayuki, dirinya pasti akan dipuji oleh kakaknya. Lalu sang iblis pergi dengan membawa Kiyomasa agar tak mengganggu mereka. Sementara itu Jinta yang melihat desa telah diselimuti kobaran api, dirinya bergegas ke kuil dan hingga sampai pada mereka. Shirayuki yang berlari pada Jinta mencari perlindungan. Namun sayangnya Shirayuki harus tewas ditebas oleh Shizune, di mana Shizune begitu senang ketika membunuh Shirayuki. Jinta yang belum sadar kalau iblis itu adalah adiknya, dirinya pun menyerang, namun dapat dihindari oleh Shizune. Setelah menyadari bahwa iblis itu adalah adiknya, dia pun bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Shizune dengan senangnya menceritakan kalau dirinya berhasil membunuh orang yang mengkhianati kakaknya. Dengan matinya Shirayuki, kakaknya tak akan pernah melihat pernikahan mereka yang dapat menyakitinya. Lalu dengan gampangnya Shizune mengajak Jinta pulang karena dirinya lelah.
setelah menginjak-injak penduduk Kadono yang telah membesarkan mereka, bahkan membunuh Shirayuki yang telah merawat mereka seperti saudara. Dengan gampangnya Shizune berkata seperti itu. Lalu Jinta menyerang lagi hingga pedangnya patah, di mana dia tak menyangka adiknya yang imut dulu sudah tak ada lagi. Dengan kemarahan yang menjadi-jadi, Jinta membangkitkan kekuatan iblis yang telah diberikan dan mengubahnya menjadi iblis itu sendiri. Shizune yang begitu selalu berpikir bahwa kakaknya akan selalu berpihak dengannya. Namun sekarang dia tidak membutuhkannya lagi dan tidak akan mempercayai siapapun lagi. Lalu menyerang Jinta hingga dapat menusuknya. Namun Jinta menahannya dan memukul adiknya untuk pertama kalinya. Yang padahal dulu Jinta tak pernah ada niatan untuk memukul adik tersayangnya. Di saat akan membunuh Shizune, iblis tadi datang menyelamatkannya dan menyuruhnya lari. Dia mengorbankan nyawanya demi kebangkitan dewa iblis dan demi menyelesaikan misinya. Sebelum pergi, Shizune berkata kalau dia akan menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Manusia, negara, dan semuanya akan dia hancurkan. Mau berapa lama pun, dia akan kembali menemui Jinta lagi. Sang iblis membangkitkan dewa iblis demi melindungi kaumnya, di mana dia telah melihat masa depan yang mana para iblis akan menjadi makhluk yang hanya ada dalam dongeng kuno. Kemudian sang iblis pun sirna. Kini Jinta hanya dapat meratapi mayat Shirayuki, di mana dia hanya dapat menyesal karena tak dapat melindungi Shirayuki. Keesokan harinya, di rumah Jinta hanya dapat mengenang masa lalu yang bahagia di rumah itu, berbicara kepada kepala desa, di mana Jinta berniat pergi meninggalkan desa untuk melatih dirinya demi meningkatkan kemampuannya. Dia harus lebih kuat untuk menghadapi ancaman dari adiknya, hingga dia dapat melindungi negeri ini. Walaupun Shizune adalah keluarganya, namun dia sangat ingin membunuhnya dan membencinya, tapi dia juga ingin mencari cara agar tidak membunuhnya. Demi membekali Jinta, kepala desa memberikan Yarai kepada Jinta. Karena Jinta telah mewarisi pedang itu, kini Jinta mewarisi nama malam dan berganti nama sebagai Jinya. Pedang itu diberikan karena garis keturunan Ishikehime telah terputus, jadi lebih pantas jika Jinya yang menggunakannya. Pak Kades juga meminta maaf karena dirinya tak tahu kalau Jinya dan Shirayuki saling mencintai, di mana Kiyomasa juga mencintai Shirayuki, di mana dia menggunakan masa depan Kadono sebagai alasan perjodohan. Namun Jinya tak mempermasalahkan itu, lalu dirinya pergi dari desa dan mulai mengembara. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Kijin Gentausho sampai di sini terlebih dahulu. Anime ini masih ongoing, jadi sabar menanti untuk kelanjutan videonya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih.